Baik, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang public relation, dan topik kita kali ini adalah komunikasi perusahaan dan public relation keuangan. Setidaknya terdapat 3 bagian penting terkait dengan kuliah kita dalam 3 bagian penting dalam perusahaan. Yang pertama adalah public relation, topik yang tentu saja kita pelajari, dan kemudian advertising atau periklanan, dan setelah itu pemasaran, marketing. Nah, ketiganya ini saling kait-mengkait ya. Jadi meskipun public relation tidak secara langsung melakukan penjualan, tetapi karya dari public relation itu sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya penjualan produk misalnya, gitu ya. Nah, public relation keuangan yang khusus kita pelajari pada sesi kali ini itu hanya digunakan oleh perusahaan yang sahamnya tercantum di Bursa Efek ya. Nah, berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi pekerjaan-pekerjaan PR keuangan ini tentu saja sangat berkaitan dengan laporan keuangan, dan karena itu memang hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang istilahnya listing di Bursa Efek ya. Nah, apa yang dilakukan oleh public relation keuangan antara lain berkomunikasi dengan para pemodal. Jadi mengkomunikasikan sehat tidaknya perusahaan, kondisi perusahaan, dan ini dikomunikasikan kepada para pemodal. Kemudian public relation berperan dalam menjelaskan tiap kesulitan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Nah, hal yang sangat penting bagi public relation keuangan. Pertama adalah pemegang saham saat ini. Jadi kemudian calon pemodal, dan kemudian komunitas keuangan yang lebih luas. Ini 3 entitas yang sangat dipentingkan, yang sangat penting bagi public relation keuangan. Pemegang saham saat ini tentu saja harus mendapatkan laporan secara gradual terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian calon pemodal tentu saja ini sangat penting bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Dan kemudian komunitas keuangan yang secara luas, yang ini merupakan prospek ya. Kemudian terdapat 3 kegiatan pokok PR keuangan. Pertama adalah kalender keuangan, bagaimana memperlihatkan terkait dengan aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan. Kemudian aktivitas seputar saran initial public offering ya, untuk bagi perusahaan yang listing pertama begitu ya. Kemudian juga public relation dalam perubahan struktur seperti pengambil alihan, merger, dan akuisisi. Ini juga terkait dengan pekerjaan public relation ya. Pengambil alihan atau pemilik yang berganti, kemudian merger ya, penyatuan kekuasaan atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Nah, hubungan dengan investor merupakan komunikasi informasi antara suatu perusahaan dengan komunitas investasi. Perusahaan public relation keuangan akan menangani semua kegiatan komunikasi perusahaan yang mengeluarkan IPO ya. Baik, saya kira itu pertemuan kita yang singkat kali ini terkait dengan public relation keuangan. Terima kasih.